sertifikat SNM tuh harus yang tingkat nasional ya nggak sih? Enggak, itu bebas kok. Nah, kalau misalnya untuk nilai yang perlu difokusin gitu ada nggak sih? Misal kayak fisikanya harus tinggi, matanya harus tinggi. Ini gue baru tahu pas gue ada di ITB nih, soal hal itu. Rata-rata gue seingat gue sekitar 750-an. Tapi fun fact-nya teman gue ada yang 650 masih keterima sih di stay. Hah? Serius? Nah, kalau lu sendiri dulu buat belajar UTBK, lu ikut bimbel nggak? Enggak sih. Gue emang tipe belajar yang mungkin lebih suka belajar mandiri juga. Mantap. Kalau sumber belajar lu sendiri gimana? Dari mana aja? Oke, berarti sekarang kita langsung masuk ke tips belajar aja ya guys, biar tidak kelamaan. Mungkin boleh kalian dulu nih yang cerita dari Kovalen, cerita gimana bisa lolos SNMPTN, terus baru ntar gue salah-salahnya gue bakal kayak nanya-nanya gitu tipsnya gimana. Jadi bisa mungkin mulai dari Kovalen dulu. Oke, jadi tips buat SNMPTN. Tips yang utama itu sebenarnya kalau kalian punya bakat di bidang, gak harus akademik nih. Jadi orang itu banyak salah kaprah nih. Kayak, oh gue tuh punya keahlian di misal di silat gitu. Siapa bilang orang yang jago silat itu nggak bisa masuk ITB gitu. Soalnya pas gue tanya teman-teman gue yang SNM itu tuh banyak banget yang kamu prestasinya apa? Ternyata ada silat, ada catur, ada kayak karate gitu. Ya nggak berhubungan sama akademik gitu ya? Nggak harus akademik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rapot lu usahain naik, tapi sekolah itu harusnya memberikan kayak sedikit naikan gitu buat anak-anaknya, buat gampang keterima SNM. Tapi lu harus tetap berusaha gitu. Paling itu aja sih tipsnya buat masuk SNM. Kalau lu dulu grafiknya naik nggak nilainya? Oke, jadi gue kayak nge-spoil aja nih. Nilai gue tuh kayak dari semester 1 ke semester 4 itu naik. Walaupun di BPK itu gue nggak terlalu yang ranking tinggi banget itu, tapi nilai gue tuh dari semester 1 itu 87. Sampai ke semester 4, gue tuh nyampe ke angka 90. Nah, di semester 5, itu tuh turun, jadi 88 gitu rata-ratanya. Nah, tapi mungkin masih dipertimbangkan, karena gue dulu suka ikut lomba kan, walaupun gak banyak yang juara 1 gitu. Ya dapat beberapa juara, ya jadi dimasukin tuh di SNMPTN. Nanti di sana itu kalian disuruh pilih 3 sertifikat yang menurut kalian paling baik itu. Itu kalau misalnya sertifikat SNM tuh harus yang tingkat nasional ya nggak sih? Enggak, itu bebas kok. Oh bebas. Aku pas itu masukin ke yang provinsi juga. Oh, I see. Berarti menurut lu pribadi kalau misalnya grafik lu turun, kayak seenggaknya lu harus bisa ngetolong pakai prestasi lain gitu nggak sih? Ya, tapi nggak terlalu kepatok sama sana juga sih. Soalnya temen aku juga ada yang kayak, kebanyakannya kan di semester 5 tuh pada sedikit turun gitu. Iya. Jadi masih umum kok, ada grafik turun, masih ada harapan. Kok kayaknya semua orang di semester 5 turun ya? Gue juga turun drastis banget malah di semester 5. Ada apa dengan semester ya, kan? 5? Nah, kalau misalnya untuk nilai yang perlu difokusin gitu ada nggak sih? Misal kayak fisikanya harus tinggi, matanya harus tinggi gitu. Nggak juga? Ini gue baru tahu pas gue ada di ITB nih. Soal hal itu. Jadi, caranya ITB buat nilai itu, misal gue itu dari FIPA kan, mau ke jurusan. Nah, kebetulan jurusan gue tuh kayak paling susah gitu dimasukin. Nah, di sana tuh ada kayak listnya, pembagian persentasenya. Jadi kayak matematika itu misal berapa persen, kimia itu berapa persen, fisika tuh berapa persen gitu. Menurut gue pasti yang dilakuin ke anak SNM juga kurang lebih seperti itu sih. Pasti ada persentasenya. Misal lu pengen masuk ke jurusan ekonomi nih. Nah, lu tuh misal dalam poin itu ekonomi tuh 10 nilainya. Kalau misalnya biologi 6. Tapi beda lagi kalau FMIPA. FMIPA mungkin matematika, fisika, kimianya itu mungkin 10.
Jadi kalau dari Kofalen sendiri, berarti untuk tips buat lolos SNMPTN, berarti yang pertama grafik kok bisa harus naik, terus habis itu ada prestasi lain juga, dan ada mata pelajaran tertentu ya Kof yang harus difokusin ternyata. Iya, benar banget. Oke, thank you for the tips. Kalau misalnya dari Ricci sendiri, Ci, cara lu bisa lolos SBMPTN masuk ke STAY ITB 2019 gimana nih? Cara lolos UTBK ya mungkin sebenarnya nggak beda jauh sama yang lain sih, belajar aja yang penting mungkin pola belajarnya yang benar gitu. Kita bukan belajar yang cuma ngehafal rumus aja, tapi mungkin lebih ke intisari rumusnya, rumus buat apa gitu. Karena malah lebih bagus lagi kalau kita bisa tahu pembuktian rumusnya apa gitu. Kayak beberapa soal-soal yang di UTBK itu kan pasti bakal beda banget kan sama apa yang ada di SMA kita, bakal ada apa yang biasa kita di ujian gitu, pasti beda banget. Makanya ada bagusnya kalau kita tuh paham intisari dari rumusnya, bukan cuma hafal rumusnya. Yes, bener-bener. Mungkin salah satu yang bedanya di situ sih. Kalau misalnya, kalau gue boleh tahu dulu skor UTBK lu berapa, Ci, buat masuk ke STAY ITB? Gue rada lupa, tapi rata-rata gue seingat gue sekitar 750-an. Ya sih, biasanya kalau misalnya buat ke ITB dan yang lain-lain pasti 700 lebih sih. Nah kalau misalnya tapi fun fact-nya teman gue ada yang 650 masih keterima sih di STAY. Hah? Serius? Iya, teman gue ada yang 600-an. Terus yang paling tinggi, lu nanya nggak? Gue nggak nemu sih yang paling tinggi. Mungkin 800-900 ada kali ya. Yes. Tapi gue kurang tahu juga sih. Berarti ya kalau mau aman 700 ya nggak sih? Sebenarnya ya menurut gue 700 lumayan angka aman. Buat angkatan gue ya, tapi nggak tahu kalau di angkatan selanjutnya gimana. Benar-benar. Nah kalau misalnya lu mau ngasih tips ke anak-anak di luar sana, Ci, cara dapetin skor tinggi kayak gitu gimana menurut lu? Kayak dari planning belajarnya, terus dulu lu belajar TPS dulu atau TK dulu, Ci? Gue lupa yang fisika mata gitu tuh yang mana ya? Yang TK. TK itu ya? Sejujurnya gue nggak belajar TPS sih. Gue nggak tahu mau belajar apa gitu. Mantap. TPS. Soalnya kalau gue belajar pun pasti nggak keluar gitu kan. Gue belajarin kayak sinonim gitu dari kamus yang banyak banget, paling keluar cuma 20. Gue ngerasa kayak ya udahlah, oke-okean aja gitu. Kalau keluar ya syukur, kalau nggak ya keluar ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Jadi gue fokus ke TKA sih kemarin. Makanya nilai gue lumayan turun tuh gara-gara di TPS-nya gue ada yang 400-an. Oh iya. Yes. Iya, ada yang 400. Ngandelin TKA banget nggak sih? Gue emang ngandelin TKA. Nah kalau lu sendiri dulu buat belajar UTBK, lu ikut bimbel nggak? UTBK enggak sih. Gue emang tipe belajar yang mungkin lebih suka belajar mandiri juga. Mantap. Kalau sumber belajar lu sendiri gimana? Dari mana aja? YouTube sih mungkin. YouTube paling banyak. Karena YouTube tuh benar-benar luar biasa lah. Kalau nggak ada YouTube sudah tidak tahu kehidupan gue gimana. Dulu belajar dari channel apa aja emangnya? Kayak channel yang bahas teori gitu atau bahas soal? Gue gini sih, tipe belajar gue tuh gini. Misalnya gue ngeliat UTBK dulu ada kisi-kisinya nggak ya? Kalau nggak salah ada. Ada, pasti ada. Karena ada kan kisi-kisinya. Nah, gue ngambil kisi-kisinya, misalnya biologi gitu, bab saraf. Ya udah gue search aja di YouTube gitu sistem saraf. Jadi sebenarnya nggak ada channel yang pastinya gitu sih. Gue ambil comot-comot asal aja. Terus habis itu lu ngerangkum gitu, Ci? Gue tipikal orang yang kalau gue ngerangkum gue nggak bakal baca lagi gitu. Jadi gue nggak ngerangkum sih. Gila, terus lu belajar ngapain aja dong? Rangkum kagak. Langsung latihan soal. Mungkin belajarnya tuh gak sebatas misalnya kalau ada rumus jangan hafalin rumusnya gitu. Kalau bisa kamu sampai kayak pengen tahu gitu loh asal rumusnya dari mana gitu.
Kalau kita bisa kayak gitu, itu tuh mau soalnya dibolak-balik kayak gimana aja tuh pasti aman. Nah, kalau cara lu sendiri ngertiin rumusnya, berarti banyak latihan soal sih ya. Antara benar-benar banyakin latihan soal itu mungkin opsi 1. Opsi 2-nya ya tadi itu cari pembuktian rumusnya. Ya keren sih, berarti lu belajar rumusnya sampai sedetail itu ya. Kalau lu dulu ada mata pelajaran yang lu jagoin gitu nggak sih? Kayak lu ngandelin misal matenya gitu. Dulu terus terang gue andelin mate, tapi gak taunya nilai gue yang paling tingginya di kimia. Mantap. Karena emang kayaknya waktu itu kayaknya kimianya gampang gitu UTBK-nya. Iya sih. Malah matanya yang susah. Malah matanya yang susah. Emang mate susah banget. Setuju. Gue juga ngerasa paling gampang kimia, paling susah mate. Bionya juga susah. Mate sama kimia gue tuh selisih 70 gitu nilainya. Terus lu suka ngeliatin itu gak sih, Ci? Biasanya kalau misalnya abis UTBK yang sesi pertama gitu atau hari pertama kayak ada soal yang bocor gitu loh di YouTube. Lu liatin gituan gak? Ada lupa sih. Tapi kayaknya kalau gua kayaknya gua tipe orang yang suka ngeliatin sih. Iya, gua juga dulu liat sih. Karena emang mirip gitu. Ya kalau ada leak kenapa nggak dilihat gitu? Salah kalau nggak dilihat. Gue juga kurang ingat sih. Emang dulu ada bocoran ya? Gue juga lupa. Ada. Dan lagian sih menurut gue pribadi sih itu kan belum tentu gitu loh. Kayak soal buat hari esok itu bakal sama persis. Pasti ya paling bakal mirip. Tapi kan nggak artinya kita kayak curang gitu. Kayak waktu itu soal banyak yang nanya sih. Kayak liat soal gitu di YouTube tuh kayak curang nggak sih? Kalau menurut gue pribadi sih enggak sih. Iya, karena dulu gue pertimbangannya gini, kalau orang-orang pada lihat, terus gue enggak, berarti gue one step di belakang orang yang lain gitu. Yes. Jadi gue ya udah gue ikutan aja. Apalagi dulu angkatan kita kayak kelinci percobaan gitu nggak sih? Kayak tahu-tahu soalnya. Bener banget. Iya. Sistem UTBK kita tuh jauh banget sama sistem UTBK yang tahun lalunya. Iya, bener banget. Jadi kita kayak menerka-nerka gitu. Nah terus kalau misalnya lu cara perluas kosakata sendiri buat yang TPS gitu, lu baca-baca buku atau misalnya apa, nonton apa gitu, ada nggak? Kalau TPS terus terang kayaknya gue nggak ada persiapan sih. Gue mengandalkan keberuntungan. Berarti lu bener-bener fokus di TPS. Soalnya gue bingung juga TPS mau belajar apa. Bahasa Indonesia tuh emang tempat terlemah gue. I see. Berarti lu beda banget sama gue. Kalau gue malah ngandelin TPS. Karena bentar, lu belajar berapa bulan? Gue juga penasaran nih. Ya kalau dibilangnya belajar berapa lama, ya belajarnya dari mulai masuk SMA. Serius? Berarti lu dari kelas 10 lu udah belajar? Ya maksudnya semua materi UTBK itu kan sebenarnya basically materi SMA juga kan. Jadi sebenarnya tapi kalau yang dibilang intensif buat UTBK-nya ya sebenarnya nggak lama juga. Dari kelas 12. Kebanyakan intensifnya. Kebanyakan materi UTBK itu kan materi SMA juga. Jadi sebenarnya nggak usah belajar parah gitu juga sih. Tapi asalkan lebih dari next levelnya SMA tahu lebih susah. Nah iya makanya pas di SMA itu kita harus banyak rasa penasaran sih, mungkin bisa dibilang ya. Mungkin kebanyakan orang kan ngelihat rumus, oh ya udahlah cari aman aja hafalin, padahal mereka nggak tahu itu rumusnya dapat dari mana, terus boleh dipakai kalau apa gitu. Kan kebanyakan rumus-rumus itu tuh rumus-rumus yang dipersingkat sebenarnya. Ternyata rumus yang dipersingkat karena ada constraint tertentu gitu. Tapi kalau lihat rumus umumnya sebenarnya kita jadi tahu gitu kapan kita boleh pakai rumus itu, kapan enggak. Mungkin yang faktor penentu pentingnya tuh di situ sih. Berarti kalau lu tuh bukan tipe-tipe orang yang kayak belajar kayak yang karena mau TBK jadi mulai belajar, tapi kayak lu emang dari kelas 10 emang kayak naikin level lu di atas yang lain gitu nggak sih? Kalau yang gue tangkep. Ya mungkin cara belajar gue tuh, mungkin gue dari dulu tuh emang cukup punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Kalau ngeliat rumus kayak lah
Kok bisa gini? Dari mana gitu? Kok bisa gitu? Makanya dulu gue tuh benci kimia karena gurunya kurang menjelaskan gitu rumusnya dari mana. Pas nyari juga rada susah karena dulu gue Inggrisnya kurang bagus, baca source-nya Inggris semua. Tapi dulu tuh gue suka banget fisika karena guru gue ngejelasinnya lumayan enak gitu, dan fisika emang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Kalau kimia kan harus kita ngeliatin reaksinya, nggak bisa lihat dari kehidupan sehari-hari gitu. Makanya gue dulu lebih suka fisika. I see. Dulu merasa lebih suka yang pertama atau yang kedua, Ci? Yang UTBK. Oh ya, jelas kedua. Ya lu lebih kecil atau lebih gede? Lebih kecil dong. Sama, kayaknya hampir semua orang gitu deh. Tapi ada juga sih 720-an kayaknya gue yang kedua. Terus dulu lu waktu dapetnya 700 nih. Kalau menurut gue kan itu tinggi ya, Ci. Kayak lu yakin banget gak sih lu bakal keterima gitu waktu buka SBM? Enggak dong. Mungkin trauma SNM nggak diterima gitu ya. Buka SNM loh merah, sedih. Jadi mungkin pas itu kan websitenya sama persis kan, SPM sama SNM kan. Nostalgia. Jadi bukan nostalgia sih, trauma ya. Iya betul. Trauma. Dulu lebih yakin keterima di SNM dong harusnya. Sejujurnya dulu gue cukup yakin banget gue SNM keterima gitu. gue tuh dulu sampai karena gue takut keterima di tempat lain yang gue nggak mau gitu, gue cuma ngisi SNM tuh stay ITB doang. Pilihan keduanya gue kosongin gitu. Bener banget. Itu karena gue takut banget kalau gue keterima di univ yang lain. Terus waktu itu sekolah gue kan wajibin kalau yang di SNM keterima harus diambil gitu. Emang peraturan. Jadi gue takut aja gue ambil satu. Makanya gue ambil satu dan tiba-tiba gak terima. Gue ngerasa semua kerja keras gue di SMA ini, semua kerja keras gue selama SMA tidak berguna ternyata. Oke, Ci, tim SBM, Ci. Lah kalau menurut lu sendiri dulu lu bisa gak keterima SNM, kenapa? Kalau lu analisa sendiri. Nggak tahu ya, gue juga rada bingung sih kenapa nggak. Mungkin karena pesaing stay lumayan parah kali ya. Bener banget. Teman-teman gue yang masuk SNM tuh kebanyakan dari Bandungnya, dari Seman 3 kalau nggak salah. Iya bener. Kayaknya karena Seman 3 emang punya banyak banget koneksi ke ITB gitu ya. Jadi mereka tuh kayak lebih diprioritasin gitu. Dan ini nggak tahu ini faktor penentu atau bukan. Tapi tahun lalunya ada cutting juga yang katanya cutting SD BPK itu yang keterima di STI SNM, terus dia tolak. Mungkin tuh salah satu faktor penentunya juga sih. Iya bener sih. Bener. Kalau mungkin itu salah satu faktor penentu. Iya, kalau di ITB itu fakultas yang paling itu banyak peminatnya apa sih? Kalau setahu gua STI dan FTI sih. STI itu elektroinformatika, FTI itu teknik industri. Sih. SBM juga rame. Iya. Iya, SBM bukan bagian dari ITB negeri, ITB swasta. Setuju. Iya sih, mungkin karena pesaingnya juga ya ramai banget pasti itu. Terus kalau misalnya ada closing statement dari kalian sendiri, ada nggak guys yang mungkin bisa bikin teman-teman yang denger ini jadi semangat belajar, nggak pantang menyerah, dan kayak tetap punya harapan mereka pasti bisa lolos gitu? Mungkin dari Kovalen. Buat nyemangatin kalian ya. Jadi kalau mau masuk misal jurusan yang kalian inginkan gitu, universitas yang kalian ingin itu nggak cuma satu cara gitu. Jadi nggak cuma SNM. Jadi banyak juga kok yang SNM gagal, SBM gagal. Apalagi sekarang udah ada seleksi mandiri nih. Nah, kalian tuh yang pertama itu harus punya kayak harapan kayak aku tuh bakal bisa masuk ke sini gitu. Harus percaya aku tuh bakal ke sini. Kalau kalian udah kayak gue nggak bakal keterima, itu kayak mending
nyemangatin diri sendiri dulu, kayak gue tuh bisa gitu. Itu beriman penting dulu sih. ya. Benar banget. Terus ada lagi nggak Kof yang mau disampaikan ke mereka? Ini itu aja sih. Sama banyak-banyak doa ya Kof. Bener, baik-baik doa. Apalagi SNM itu beneran kayak keberuntungan banget itu. Sama kalau menurut lu pribadi penting gak sih kayak punya target dari kelas 10? Kan banyak yang orang kayak entarlah lihat nanti gitu-gitu. Target perlu, tapi jangan membuat itu jadi kayak disampingkan aja gitu. Tapi tetap fokus ke yang masa sekarangnya gitu, yang lu hadapin di kelas 10-nya itu loh. Jadi nggak usah terlalu, ntar gue pengen kuliah di mana gitu, jurusan apa, berarti gue harus fokus ke sini doang atau gimana gitu. Tapi lebih enjoyin aja gitu. Oke, mungkin sekarang boleh lanjut ke Ricci. Menurut lo dari semua yang udah lo sampein, ada yang mau lo simpulin dan sampein ke mereka buat nge-encourage mereka gitu supaya apalagi mereka udah deket banget lo ini tanggal 12 April mereka UTBK. Kayak lo mau sampein apa buat para pejuang UTBK di luar sana? Buat pejuang UTBK ya, mungkin gak usah minder, gak usah kayak aduh kayaknya nggak bisa gitu masuk negeri, masuk ITB, UI yang kampus-kampus besar. Nggak usah takut, karena ternyata teman-teman gue aja yang masuk ITB, masuk UI, masuk kampus-kampus besar itu sebenarnya mereka juga awalnya nggak percaya gitu kalau bakal mereka keterima. Dan bahkan sejujurnya kalau gue ngomong dikit aja di kami yang di ITB itu nggak hebat banget juga gitu. Yang mungkin yang hebat bangetnya ada, tapi yang biasa aja juga ada gitu. Jadi jangan terlalu nganggap kalau mau masuk ITB itu harus jago banget, mungkin harus olimpiade nasional atau olimpiade provinsi. Nggak harus kok. Beberapa teman gue tuh bahkan mereka nggak pernah lomba dan mohon maaf nilainya lumayan menengah juga di ITB-nya, tapi mereka masuk gitu. Mereka berhasil masuk gitu. Terlepas dari semua itu, mereka berhasil masuk. Jadi nggak usah terlalu memandang tinggi kampus-kampus yang besar. Cukup percaya diri aja, kerjain UTBK-nya yang fokus. Udah sih, itu aja paling. Jadi kayak intinya do your best dulu nggak sih? Kayak jangan sampai kemakan sama pikiran lu sendiri, merasa insecure kayak gue ini hanya serpihan Oreo atau apa. Kayak pokoknya ya kalau lu mau masuk situ, ya lu harus pertahanin dan perjuangin gitu, ya nggak? Oke. Thank you so much guys buat kalian yang udah bagi-bagi tips. Gue yakin banget orang-orang yang denger ini pastinya bakal ngerasa terberkati banget. Dan pastinya mereka juga pastinya akan lebih semangat buat belajar UTBK. Dan buat yang udah nargetin ITB buat jadi PTN impian mereka, pasti mereka juga udah lebih kebayang sih rasanya hidup di sana dan rasanya jadi anak ITB itu gimana. Oke guys, thank you udah jadi pembicara di sini dan mau share banyak hal. Oke, thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian request next video aku harus bikin apa, kalian juga boleh taruh di kolom komentar. So see you in the next video. Stay safe and stay healthy. Bye guys. Kalian juga bye-bye dong. Bye.